Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan algoritma. Materi ini merupakan materi dasar sebelum kita beranjak untuk mengcoding dengan Python tentang sebuah program. Ya, jadi sebelum kita mempelajari tentang programnya, gitu kan, ya kita harus mempelajari terlebih dahulu tentang algoritma, gitu ya, seperti itu. Baik, kita langsung saja ya, kita jelaskan tentang pengenalan algoritma. Oke, algoritma, teman-teman, ya, mulanya adalah ditemukan oleh ilmuwan Muslim, ya, sekitar abad 9, oleh namanya adalah Muhammad Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, atau diserap oleh bahasa Inggrisnya Al-Khwarizm, sehingga kemudian terjadi perubahan bahasa lagi jadinya algorithm, atau diserap lagi dalam bahasa Indonesia namanya algoritma. Ya, itu pengenalan singkat tentang apa sih algoritma itu, ditemukan oleh siapa. Ya, Al-Khwarizmi juga merupakan penemu angka 0. Penemu angka 0 pertama kali di dunia itu adalah ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Oke, jadi algoritma, arti dari algoritma secara dasar adalah merupakan sebuah urutan logis dari beberapa langkah dalam memecahkan sebuah masalah. Ya. Contohnya gimana, Pak? Contohnya yang pertama, misalkan kita mau mengambil uang di ATM. Contohnya, gitu kan ya. Langkah pertama algoritmanya yaitu adalah kita pergi terlebih dahulu ke ATM. Ya. Kemudian yang kedua adalah memasukkan kartu kita ke ATM-nya atau ke mesin ATM, gitu kan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah memilih bahasa yang digunakan. Kadang kan ada beberapa ATM yang seperti itu ya. Pilih bahasa Inggris, bahasa Indonesia, gitu kan ya. Setelah kita memilih bahasa tertentu, gitu kan ya, kita akan ditampilkan dalam layar itu adalah suruh memasukkan PIN. Nah, jadi kemudian langkahnya adalah memasukkan kode PIN, kemudian kita misalkan memilih sebuah transaksi. Sebenarnya kan banyak ya jenis transaksinya, gitu kan ya. Ada mau transfer, mau tarik tunai, mau pembayaran, gitu kan ya. Cuma kita misalkan ambil sampel aja di sini adalah tarik tunai, gitu kan ya. Tarik tunai, kemudian memilih jumlah uang yang akan diambil, kemudian misalkan uang itu, misalkan katakanlah 1 juta, gitu kan ya. Setelah 1 juta, uang setelah kita pencet, gitu kan ya, uang akan keluar. Bukan uang setelah keluar, berarti kan kita ambil tuh uangnya. Kemudian misalkan kalau kita misalkan mencetak struk, gitu kan ya, berarti nanti kita akan mendapatkan struk. Kalau tidak mendapatkan struk, kita biasanya ditampilkan jumlah saldo terakhir setelah kita mengambil transaksi tersebut di layar ATM. Kemudian kita mengambil kartu ATM tersebut. Ya, itu contoh sederhana dari sebuah algoritma dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan ya. Jadi algoritma sesuai dengan definisinya itu adalah ada state-state atau urutan logis dari beberapa langkah dalam memecahkan masalah, seperti itu. Contoh berikutnya gimana, Pak? Contoh berikutnya misalkan kita mau membuat kopi, atau kita bisa juga kita mau membuat Indomie, gitu kan ya. Membuat Indomie. Berarti gimana kalau mau membuat Indomie? Misalkan yang pertama, kita harus pergi ke dapur, gitu kan ya, pergi ke dapur. Kemudian kita mengambil air dan menyalakan kompornya misalkan. Terus kemudian kita tunggu sampai mendidih. Ya, kita tunggu sampai mendidih. Kemudian kalau misalkan airnya sudah mendidih, gitu kan ya, kita masukkan Indominya, gitu kan ya, Indominya ke dalam wajan itu. Kita tunggu, gitu kan ya, kita tunggu sampai matang, gitu kan ya, Indominya. Kalau misalkan ada penyajian pengen dikasih telur, dikasih sayur atau apa, itu opsional ya, gitu kan ya. Terus kemudian kita tunggu sampai mendidih Indominya. Setelah Indominya mendidih, gitu kan ya, kemudian kita tiriskan ke dalam sebuah piring.
kemudian kita aduk dengan bumbunya gitu kan ya, kita aduk dengan bumbunya, kemudian setelah sudah teraduk gitu kan ya, sudah tersaji di dalam sebuah piring, Indomie tersebut bisa kita nikmati. Ya, itu contoh dari algoritma pembuatan sebuah Indomie. Secara sederhananya seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, misalkan kita ada sebuah problem nih. Ya, ada sebuah problem. Tinjau sebuah masalah sederhana, yakni mempertukarkan isi dari dua buah gelas. Gelas A berisi air kopi, ini misalkan ya, kopi. Kemudian gelas B berisi air teh. Ya. Kita ingin misalkan kopi ini kita pindahkan ke sini dan tehnya kita pindahkan ke sini. Nah, algoritmanya seperti apa gitu kan ya. Pasti teman-teman pengen tahu. Ya, algoritmanya secara sederhana dari problem ini, masalah ini mempertukarkan isi dua gelas ini, ya kita mengambil gelas C. Ya, ini gelas A tadi kan ya, kopi, ini gelas B, teh. Kita ambil sebuah gelas tambahan gitu kan ya, gelas tambahan. Katakanlah gelas tambahan, misalkan di sini ada gelas C gitu kan ya, gelas C. Nah, ini gelas A, gelas B, ini gelas C. Ya. Jadi gelas yang pertama, tadi kan ya kopi, kita pindahkan terlebih dahulu isinya ke gelas C. Nah, oke. Kemudian sekarang kondisinya adalah gelas B kosong. Gelas A kosong. Nah, isi dari gelas B ini kan teh ya. Kita pindahkan gelas B itu ke gelas A sekarang. Ya, itu kan ya. Gelas B dipindahkan ke gelas A, teh dipindahkan ke gelas A, kemudian gelas C ini ya isi C kan sekarang kan kopi ya. Nah, gelas C ini dipindahkan ke gelas B. Ya, gitu. Jadi secara sederhana algoritmanya itu seperti itu dari sebuah problem, gitu kan ya. Jadi mungkin teman-teman juga di kehidupan sehari-hari pernah menemukan permasalahan ini, gitu kan ya. Nah, kenapa sih Pak ada algoritma terlebih dahulu cerita gitu kan ya? Karena teman-teman ya, karena kalau kita dalam pemrograman dalam komputer gitu kan ya, komputer itu tidak seperti manusia gitu. Kalau kalau manusia random itu masih bisa kebaca. Misalkan ketika mengirimkan pesan gitu kan ya, disingkat-singkat. Kalau manusia mungkin bisa menjawab, bisa mengira-ngira. Dia ini sebenarnya ngirim sebuah pesan lewat SMS atau WA itu apa gitu. Itu masih bisa nebak-nebak gitu. Kalaupun typo gitu kan ya. Tapi kalau seandainya komputer gitu kan ya, itu harus terstruktur, harus ada urutannya gitu. Karena komputer kalau misalkan salah menulis saja gitu kan ya, langsung tidak mengerti apa yang dimaksud dari tulisan tersebut gitu. Jadi itu ilustrasinya gitu. Jadi kita belajar tentang terstruktur bagaimana sebuah urutan itu logis urutannya gitu. Karena kalau di komputer seperti itu tidak bisa seperti kita terhadap manusia. Kalau manusia itu bisa random gitu manusia karena memiliki kecerdasan tinggi gitu. Tapi kalau seandainya komputer tidak bisa itu. Makanya di sini ada penekanannya seperti itu tentang pentingnya sebuah algoritma. Gitu. Oke. Nah, berikutnya teman-teman dalam algoritma dalam penyajiannya gitu kan ya, itu ada kurang lebih ada tiga langkah-langkah dalam penyajian algoritma gitu kan ya. Yang pertama, algoritma itu penyajiannya dengan menggunakan langkah-langkah algoritma. Misalkan di sini nih, ini contoh ya, menghitung rata-rata 3 buah data, gitu kan ya, 3 buah angka gitu kan ya. Nah, ini misalkan langkah yang pertama yang akan dibaca oleh komputer atau sebuah program gitu kan ya. Yang pertama adalah baca bilangan A, B, dan C. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita menjumlahkan ketiga bilangan tersebut, gitu kan ya. Jadi, misalkan kita punya variabel tambahan, B adalah
A ditambah B ditambah C. Ya. Kemudian setelah ditambah bilangan tersebut, kita bagi bilangan tersebut dengan 3. Ya, kemudian setelah itu tulis hasilnya. Jadi itu contoh dari penyajian algoritma dalam sebuah langkah-langkah seperti ini, gitu kan ya. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ya, cara yang kedua itu adalah kita sajikan algoritma itu dalam bentuk flowchart seperti ini, flowchart ya. Ya, jadi ada dimulai dengan start kalau flowchart itu, kemudian diakhiri dengan end atau bahasa Indonesia mulai selesai, bahasa Indonesia juga start end atau mulai selesai gitu kan ya. Terus di sininya ada prosesnya di dalam ininya itu. Di antara start dan end itu ada proses. Gitu kan ya. Kemudian penyajian yang ketiga, algoritma dengan menggunakan pseudocode. Ya. Pseudocode seperti ini kurang lebih contohnya gitu kan ya. Jadi misalkan ada change variabelnya D, K, dan N, kemudian kita di sini ada variabel nih, pertama mula-mula didefinisikan bilangan itu 0 gitu kan ya. Kemudian ada for, kita misalkan ada perulangan gitu kan. For dimulai dari 1, ini ada variabelnya P, P-nya itu dijadikan 1 dulu, kemudian sampai N tak terhingga gitu kan ya. N itu sebuah bilangan tertentu maksudnya di situ. Kemudian misalkan minimalnya tak terhingga gini kan ya, for I sama dengan 1 sampai K gitu kan ya. If bla 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 bla, kemudian then apa gitu kan ya. Kemudian disajikan lagi. Ini contohnya adalah misalkan sebuah perulangan bersarang gitu kan ya, seperti itu. Sampai kemudian dia return CNS seperti itu. Jadi ini contoh dari pseudocode dari sebuah penyajian algoritma. Tuh. Oke. Nah, untuk flowchart gitu kan ya teman-teman. Flowchart itu penyajiannya ada beberapa simbol tadi kan ya. Ada beberapa simbol-simbol sebelum ketika kita hendak membuat flowchart. Yang pertama itu adalah ada simbol seperti ini ya teman-teman ya. Trapesium. Bukan. Persegi panjang tapi ada sedikit ininya gitu kan ya. Mirip persegi panjang, tapi bukan persegi panjang murni, ada lengkungannya di sini gitu kan ya. Nah, itu sebagai simbol start dan end. Jadi kalau teman-teman mau membuat algoritma pertama kali adalah membuat simbol seperti ini kemudian ditulis start di sininya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada simbol seperti ini. Ya. Mirip jajar jenjang. Itu mirip jajar kenjang itu simbolnya sebagai input dan output. Dia sebagai menerima input, menerima data atau mengeluarkan data itu simbolnya seperti ini teman-teman. Jajar kenjang. Kemudian berikutnya ada persegi panjang. Persegi panjang itu menyatakan sebagai proses. Ya, misalkan ada sebuah proses aritmatika, pengurangan, pembagian, perkalian gitu kan ya. Itu adalah proses. Ya, itu ada seperti ini, persegi panjang menggunakan simbolnya. Kemudian yang keempat, ada simbol namanya decision. Simbolnya kayak belah ketupat, gitu kan ya. Kayak belah ketupat, ini menyatakan sebuah keputusan gitu. Misalkan jika iya, maka apa prosesnya, jika tidak, prosesnya apa. Gitu. Jadi yes no biasanya seperti itu, decision gitu. Kalau memenuhi syarat apa gitu kan ya kesininya. Kalau seandainya tidak ya seperti apa. Misalkan apakah umur Anda 17 tahun gitu kan ya. Jika iya, misalkan ini mau membuat SIM atau membuat KTP gitu kan ya. Jika iya umurnya lebih dari 17 tahun maka diperbolehkan membuat KTP, jika belum maka belum boleh. Gitu. Jadi decision itu simbol. Kemudian ada simbol berikutnya seperti ini gitu kan ya. Seperti segi 6 tapi agak memanjang gitu kan ya, seperti segi 6. Ini namanya simbol preparation atau pemberian nilai awal gitu kan ya. Misalkan A sama dengan 0, A sama dengan 1, B sama dengan 0 gitu kan ya. Jadi kita membuat preparation terlebih dahulu seperti ini. Menggunakan seperti segi 6 tapi agak memanjang gitu. Oke, kita ambil contoh. Nah, ini contoh. Flowchart membuat luas persegi panjang ya, teman-teman.
Jadi kita dimulai dulu nih, kita mau membuat flowchart-nya, kita kasih mulai dulu. Mulai, ya. Mulai. Nah, kemudian setelah mulai, gitu ya teman-teman, kita misalkan masukkan nilai P, karena persegi panjang ya, mau buat apa namanya, luas persegi panjang. Ada P dulu nih, P. Kemudian setelah P, gitu ya, kita masukkan nilai L. Ya, pasti teman-teman tahu gitu kan ya. Persegi panjang adalah P kali L. Tapi dalam sebuah komputer gitu ya, harus diurutkan apa namanya, step by stepnya, algoritmanya. Nah, algoritma itu disajikannya dalam sebuah flowchart gitu kan ya. Jadi kita masukkan nilai P, kita masukkan sebuah nilai L gitu kan ya. Maka kemudian luas itu di sini kan simbol proses ya, simbol persegi panjang kan tadi proses. Kalau ini adalah simbol input. Ini kan start gitu kan ya. Tadi kan ya. Start mirip persegi panjang tapi ada apa ya, ada gradasi, model gradasinya, jadi ada seperti itunya gitu kan ya. Ini mulai dan selesai itu sama, itu mulai dan selesai sama. Kalau miring ini gitu kan ya, seperti ini itu input ya, input. Nah, jadi ini input, kemudian di sini proses nih, persegi panjang biasa nih proses, kemudian seperti ini output ya, ini kan input, ini output. Jadi outputnya adalah tulis nilai L setelah ada proses gitu kan ya. Ini kan proses ya. Ini proses. Kalau di sini itu adalah input. Ya. Ini output tadi kan ya, ini output. Nah ini selesai, sama dengan mulai. Jadi pasti ada input, ada proses, ada output, kurang lebih prosesnya seperti itu. Ya, seperti itu. Contoh sederhananya. Ya. Jadi ini flowchart, ada mulai, ada selesai. Di dalamnya itu ada input, ada proses, ada output. Itu seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya penyajian algoritma itu bisa menggunakan pseudocode. Ya, pseudocode mirip-mirip dengan apa namanya yang tadi gitu kan ya. Nah ini pertama kita misalkan sama nih menggunakan program persegi panjang gitu kan ya. Kayak tadi. Jadi soalnya sama, cuma ini kan flowchartnya, kemudian ini pseudocode-nya gitu kan ya. Nah misalkan ini program persegi panjang, program untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, pertama adalah mendeklarasikan. Deklarasi itu berarti kalau seandainya di flowchart itu kan ini nih, preparation ya, deklarasi. Kasih nilai awal kalau seandainya ada. Nah, jadi misalkan di sini ada panjang, lebar sebagai integer. Integer itu apa, Pak? Integer itu sebenarnya tipe data. Ya, tipe data itu ada integer, ada string gitu kan ya. Luas, misalkan ada integer juga. Integer itu angka lah gampangannya gitu kan ya, gampang angka gitu. Kalau string itu kalimat gitu kan ya, kata-kata, huruf itu string gampangannya gitu. Kemudian di sini setelah deklarasi gitu kan ya, setelah deklarasi kita di sini ada algoritmanya, prosesnya, ada proses. Yang pertama adalah read PL. P itu apa? Panjang, P ya, PL, panjang lebar. Ya, membaca nilainya panjang dan lebar terlebih dahulu gitu kan ya. Kayak tadi kan ya, kalau tadi ini kan sudah ada masukan nih. Masukkan nilai P, masukkan nilai I kan ya. Kemudian di sini ada proses. Nah, di sini luas. Ya, luas adalah panjang kali lebar kan ya, setelah dideklarasikan. Kemudian setelah itu write luas, tulis luas itu. Setelah read ada write, itu seperti itu. Jadi pseudocode-nya seperti itu. Ya, itu kalau seandainya kita menyajikan algoritma pseudocode. Kalau tadi itu kan ya dengan flowchart. Contohnya seperti itu. Oke. Kemudian teman-teman setelah tadi definisinya algoritma gitu kan ya. Kemudian cara penyajian algoritma ada 3 tadi kan ya. Kemudian tentang karakteristiknya algoritma. Karakteristiknya algoritma teman-teman ada 5 kurang lebih ya gitu kan ya. Yang pertama ada input. Ya, tadi sudah saya jelasin juga input, kemudian ada output, kemudian ada terbatas finiteness gitu kan ya. Kemudian tidak ambigu, terdefinisikan lah maksudnya, definiteness, efektif
bentuknya itu harus efektif algoritma gitu kan ya. Secara singkat karakteristiknya ada 5, ada input, output, finiteness terbatas, tidak ambigu dan efektif. Oke. Penjelasannya adalah yang pertama, 1 dan 2, input output. Suatu algoritma akan menghasilkan output setelah dilaksanakan, atau algoritma akan mengubah kondisi awal menjadi kondisi akhir, di mana nilai output diperoleh dari nilai satu input atau beberapa input yang diproses melalui algoritma. Jadi kayak tadi gitu kan ya. Tadi mau bikin sebuah algoritma luas persegi panjang. Ya, jadi teman-teman ada inputnya dulu, masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar. Setelah panjang lebarnya sudah ada, gitu kan ya. Ada proses kemudian baru ada outputnya seperti itu. Ya, ada input, ada output. Kemudian algoritma juga harus memiliki akhir dan jumlah terbatas serta menghasilkan sebuah output. Ini maksudnya terbatas, gitu kan ya. Jadi kalau seandainya ini ceritanya perulangan, ya kalau seandainya perulangan, misalkan cetak nilai, gitu kan ya, cetak nilai 1 sampai nilai ke 10, gitu misalkan ya. Maka misalkan print ya, print sebuah nilai. Print sebuah nilai gitu kan ya, mulai dari 1 sampai ke 10 itu contohnya gitu. Kalau seandainya dia nggak ada nilai akhirnya, maka dia akan ngeprint terus gitu. Jadi tidak terbatas kalau kayak gitu. Tapi kalau seandainya ada instruksi itu 1 sampai 10 gitu kan ya, maka dia hanya apa namanya, mencetak 1 sampai 10 saja. Seperti juga kayak mengambil nilai gitu kan ya. Tadi KTM gitu ceritanya ya. Misalkan saya mau ngambil uang. Uangnya itu berapa gitu. Harus memilih nilai gitu kan ya. Ada terbatas gitu, jumlahnya terbatas. Misalkan 1 juta. Ya udah maka keluarnya 1 juta. Tapi kalau seandainya saya mau ngambil uang, ya berapa nilainya? Nggak jelas itu kan ya. Ya kan dia juga bingung komputer itu mau memproses nilai yang mana gitu kan ya, seperti itulah contohnya gitu. Jadi kalau mau ngeprint nilai gitu kan ya, misalnya 1 sampai 10 misalkan seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Kemudian tidak ambigu atau definiteness gitu ya. Langkah-langkah yang ditulis dalam algoritma terdefinisi dengan jelas sehingga mudah dilaksanakan oleh pengguna algoritma. Misalkan gini nih, contoh ambigu. Ambillah sebuah bilangan positif kemudian dibagi menjadi 5. Ini contoh ambigu ya. Contoh ambigu. Ambillah sebuah bilangan positif, beberapa bilangan positif kemudian dibagi 5. Ya, ini ambigu. Karena dia hanya beberapa. Beberapa itu berapa gitu kan yang nggak jelas. Nah, ini contoh berikutnya, contoh tidak ambigu. Ambillah 5 bilangan positif kemudian dibagi 5. Nah, ini kan jelas gitu kan ya. Beda gitu kan ya. Ambillah 5 bilangan positif kemudian menjadi 5. Kayak gini kan ambigu. Nah, seperti itu ya. Atau gini deh. Saya ingin punya uang tiap bulan. Misalkan sebuah mahasiswa atau apa gitu kan ya, karyawan. Saya ingin uang, saya pengen punya gaji gitu kan ya. Berapapun. Nah, tiap bulan. Enggak jelas itu. Tapi misalkan gini nih, saya ingin punya penghasilan 1 bulan 20 juta. Nah, itu jelas gitu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan ambigu gitu. Kalau di algoritma sebisa mungkin definiteness, harus jelas. Oke. Kemudian berikutnya effectiveness. Ada kaidah atau karakteristiknya adalah efektif. Setiap langkah dalam algoritma bisa dilaksanakan dalam suatu selang waktu tertentu sehingga pada akhirnya memberi solusi sesuai yang diharapkan. Jadi harus efektif lah. Kalau lagi menyelesaikan problem luas gitu kan ya, kayak tadi kan ya, luas sebuah persegi panjang, ya jangan ditambahin dengan luas sebuah lingkaran misalkan ya. Nanti kacau gitu kan ya, programnya bingung gitu. Jadi seperti itu maksudnya. Kalau saya lagi bikin program L dan P karena itunya ya parameternya yang dimasukin atau variabelnya gitu kan ya, luas sama P aja gitu, luas sama panjang.
Nggak mungkin kan ada jari-jari gitu kan, ada R gitu kan ya, seperti itu. Gitu. Jadi kalau seandainya lagi bikin program ini, komputer nggak akan mengeksekusi yang ini, yang lingkaran seperti itu. Kalau yang contoh tadi gitu kan ya, seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya teman-teman, struktur data dasar tentang algoritma. Struktur dasarnya algoritma itu pasti yang pertama adalah ada langkah-langkah ya, ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, gitu kan ya, seperti itu. Kemudian struktur langkah berikutnya adalah ada decision, ada selection atau pemilihan gitu kan ya. Jadi misalkan tadi kan ada input, misalkan di sini nih program mau bikin apakah boleh buat KTP atau tidak gitu kan ya. Jadi di sini ada kayak belah ketupat gitu kan ya. Ini decision atau pemilihan. Apakah umur Anda gitu kan ya, misalkan lebih dari 17 tahun ya. Jika iya maka apa? Misalkan di sini yes, ya yes. Jika tidak no, ya. Jadi di sini ada proses. Jadi setelah misalkan ada masukkan sebuah umur gitu kan ya, masukkan umur Anda. Jadi di sini kan ada proses ya gitu kan ya. Ada sebuah input, sorry, ada input. Masukkan umur, ya, masukkan umur. Masukkan umur. Nah, umurnya itu berapa? Jika umur misalkan di sini jika umur adalah lebih dari 17 maka boleh membuat KTP. Berarti di sini ada sebuah proses ya. Membuat KTP. Jika tidak, berarti ada prosesnya apa nih? Tidak boleh membuat KTP. Jadi seperti itu contohnya gitu kan. Kemudian di sini ada apa gitu, selesai gitu. Misalkan ini kan N gitu kan ya. N seperti itu. N. Jadi selesai programnya. Misalkan seperti itu. Jadi ada selection. Oke, kemudian misalkan yang ketiga, struktur dasarnya dari sebuah algoritma. Tadi kan sekuen, urutan. Langkah pertama, masukkan nilai. Langkah kedua, masukkan nilai. Berikutnya apa gitu kan ya. Yang kedua adalah struktur dasarnya adalah pemilihan. Pemilihan itu seperti ini. Apakah memenuhi atau tidak gitu kan ya. Nah, gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah perulangan gitu ya. Perulangan looping ya. Looping gitu. Misalkan gini nih, login ya, login katakanlah sebuah ada program, teman-teman mungkin pernah masuk atau login sebuah aplikasi gitu kan ya. Contohnya gini, kita mau login, kita masukin username sama password gitu kan ya, username dengan password gitu kan ya. Pasti sebuah program kan gini gitu kan, atau kayak Igrasias atau apa gitu kan ya, aplikasi Sispo gitu kan ya. Nah, ada user, ada password. Login. Nah, misalkan gini nih. Login jika passwordnya benar gitu kan ya. Passwordnya benar gitu, maka dia boleh mengakses gitu. Tapi kalau seandainya misalkan passwordnya salah gitu kan ya. Misalkan pertama kali username-nya misalkan A, passwordnya A gitu kan ya. Nah, A. Ternyata dia salah gitu kan ya. Kalau benar kan ke sini, selesai gitu kan ya. Kalau salah, berarti dia dikasih kesempatan lagi nih. Kesempatan untuk login lagi. Misalkan usernya A, passwordnya B gitu kan ya. Nah, apakah benar atau tidak? Kalau seandainya A dan B ini misalkan benar, maka ke sini. Tapi kalau seandainya masih salah juga gitu kan ya, ke sini, balik lagi gitu. Sekarang A dan C gitu passwordnya. User dan passwordnya A, usernya A, passwordnya C. Nah, kalau seandainya A dan C ini benar gitu kan ya, maka ke sini. Tapi kalau seandainya enggak, ya udah nggak bisa gitu. Misal biasanya kan dibatasi gitu kan ya perulangan itu kan. Login 3 kali enggak, 3 kali benar gitu kan ya, masih itu. Tapi kalau seandainya 3 kali gagal gitu ya, suruh forgot password atau apa gitu kan ya, seperti itu. Nah, itu seperti itu contohnya. Kalau seandainya udah benar, baru gini. Tapi kalau seandainya masih salah gitu kan ya, balik lagi ke atas itu. Jadi itu perulangan gitu kan ya. Seperti itu contohnya. Oke. Kemudian ini saya kasih sebuah soal ya teman-teman. Mungkin nanti sebagai bahan diskusi untuk teman-teman juga. Misalkan di sini ada sebuah permasalahan algoritma. Mungkin kehidupan sehari-hari teman-teman pernah mendapatkan itu kan ya.
tinjau sebuah masalah sederhana, yakni dengan ada dua ember, dengan ember 3 liter dan ember 5 liter. Oke. Pertanyaannya adalah, bagaimana algoritmanya agar kita mempunyai air 4 liter? Oke, tuh soal 1 ya. Bagaimana algoritmanya agar kita bisa mempunyai air 4 liter? Oke. Nah, silakan teman-teman diskusikan. Kemudian soal berikutnya. Saya ada soal nih berikutnya. Ada seorang petani membawa seekor kambing, serigala, dan keranjang sayur. Mereka berada di tepi sungai, ya, di sebuah pulau atau sungai lah, boleh gitu kan ya. Dan ingin menyeberang ke pulau seberang, gitu. Di tepi pulau itu hanya ada sebuah perahu yang cukup untuk 2 penumpang saja. Hanya 2 penumpang ya, hanya 2 item, gitu kan ya. Hanya 2. Situasinya dipersulit dengan kenyataan bahwa kambing tidak boleh ditinggal berduaan dengan serigala. Karena kalau seandainya kambing ditinggal sama serigala gitu kan ya, nanti serigalanya akan makan kambing gitu kan ya. Kemudian ya, kambing tidak boleh ditinggal bersama sayur karena kambing akan makan sayur gitu kan ya. Kemudian yang bisa menggunakan perahu hanya petani ini. Nah, pertanyaannya adalah nih, bagaimana algoritmanya, langkah-langkahnya gitu kan ya, agar mereka semua bisa menyeberang ke pulau seberang dengan utuh. Seperti itu. Ya, itu soal yang kedua. Kemudian ini soal berikutnya tentang algoritma. Masih algoritma. Ada sebuah soal gini, buatlah algoritma untuk menentukan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan. Jadi ada bilangan A, B, dan C. Nah, sekarang bagaimana membuat algoritmanya gitu kan ya, agar program itu bisa menjawab bahwa ini adalah bilangan terbesar gitu. Yang pertama. Kemudian berikutnya, buatlah flowchart untuk aturan menonton sebuah film tertentu sebagai berikut. Jika usia penonton lebih dari 17 tahun, maka penonton diperbolehkan. Apabila kurang dari 17 tahun, maka penonton tidak diperbolehkan. Oke, yang kedua lagi. Yang ketiga, buat sebuah algoritma menampilkan deret 1, 3, 5, 7 sampai sebuah N, di mana N adalah masukan berupa bilangan ganjil. Tuh, ya. Seperti itu. Jadi N dimasukin nih bilangan ganjil berapapun gitu kan ya. Tapi nanti teman-teman bikin algoritmanya menampilkan deret seperti ini. Oke, kemudian contoh berikutnya gitu kan ya. Soal berikutnya. Buatlah sebuah algoritma, apakah sebuah bilangan itu merupakan 10 bilangan pertama? Ya, apakah bilangan itu merupakan 10 bilangan pertama? Kemudian coba sajikan dalam sebuah algoritma flowchart dan deskripsi. Kemudian soal yang kelima, buatlah algoritma. Apakah sebuah bilangan itu merupakan bilangan ganjil atau genap? Ya, jadi misalkan saya masukin random nih nilai bilangan 97. Nanti bikinkan programnya. Apakah bilangan ini ganjil atau genap? Ya, gitu. Kemudian yang keenam, buatlah algoritma. Apakah sebuah bilangan itu merupakan bilangan 5? Ya, apakah bilangan itu sebuah bilangan 5? Gitu. Oke. Oke, mungkin itu saja dulu ya teman-teman materi kita tentang algoritma dan penyajian algoritma sebelum kita beranjak ke materi tentang pemrograman. Kita jadi harus bisa terlebih dahulu bikin algoritmanya sebelum kita mengeksekusi dalam sebuah program. Mungkin itu saja video tentang penjelasan dari algoritma. Silakan teman-teman pelajari lagi gitu kan ya, buka slide-nya lagi. Pahami lagi slide saya, silakan kerjakan latihan soalnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan like, komen, dan subscribe video ini, gitu kan ya. Selamat belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.